di podcast Ekrutopia. Balik lagi nih teman-teman kita di podcast Ekrutopia, podcast spesialnya Ekrutes nih. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget juga loh. Kali ini kita ada seorang artis gitu ya, dan juga model nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering banget tahu gitu. Ada Kak Kiki Rizky. Hai Kak. Halo. Selamat apa ini siang? Siang nih. Siang. Oke, Kak Kiki gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah baik. Baik juga ya. Kegiatan sekarang ngapain aja ya? Kegiatannya sekarang selain kerja kantoran, kemarin juga baru selesai web series bareng sama Prilly untuk di salah satu platform. Oke. Baru selesai, udah tinggal nunggu itu tayang. Habis itu ya sampai sekarang masih cari-cari kerjaan. Maksudnya masih cari-cari kalau misalnya ada syutingan lagi atau apa. Oke. Cuma saat ini menjabat sebagai Head of PR di salah satu company apa ya, bisa dibilang hospitality lah. Oh, hospitality. Industry, yes. Oke, menarik banget nih. Artis juga, tapi kerja kantoran juga. Iya. Why Kak Kiki mendecide gitu untuk ya aku take both of them aja bisa gitu? Karena gini, kerja di entertainment itu kan nggak pasti ya. Oh, I see. Karena kan banyak banget saingan dan lain, kayak kita kerja kantoran juga nggak pasti kita selamanya diem di satu company gitu. Benar. Terus ketika dapat kesempatan untuk jadi PR di salah satu F&B industri terbesar mungkin saat ini di Jakarta, di Indonesia ya, di Ismaya. Ismaya, I Ya, see. jadi waktu itu datang terus pertama interview itu mungkin beda kalau HR yang lainnya mungkin ngeliat kayak karyawan yang lain lihat CV-nya bagus ya. Bener. Ini CV-nya semuanya sinetron gitu kan di 2004. Iya. Tapi alhamdulillah bisa terima, terus dengar kata nyokap kayak, "Mah keterima nih dengan gaji yang nggak nawar pada saat itu." Iya. Terus kata nyokap gini, "Ya nggak apa-apa, berarti bagus, mama ada gunanya sekolahin kamu gitu." Dari situ mikir kayak, ya juga ya, nyokap kita nyokolahin kita tinggi-tinggi bayar, endapnya jadi artis kan kayak nggak nyambung ya. Gitu, walaupun di Indonesia kita gitu ya, kita kuliahnya apa, Bener. biasanya kan lulusan Kerjanya hukum, apa? kerjanya Di bank. malah jauh dari hukum gitu kan. Gitu. Emang gitu, akhirnya mikir kayak, ya udahlah kalau emang ini ternyata bisa bikin nyokap seneng, Oke. kenapa nggak diambil gitu. Akhirnya ngerasain dua suasana kerja yang sangat beda banget. Iya, pasti beda banget ya. Beda banget. Dari yang pertama mungkin jam kerjanya gitu kan udah beda banget. Nah itu gimana tuh Kak Kiki bisa adjust dengan hal itu? Nah, untung itu pada saat jadi PR, karena jam kerja kan jam 10 ya, masih iya, aman benar, gitu jam kan. 10. Sementara kan kalau syuting jam 7 pagi, udah siap. Makanya udah terbiasa dengan itu. Cuman memang dari awal selalu bilang kayak kalau telat maaf ya gitu. Tapi untungnya pada saat itu Ismaya nggak hitungan, terus kayak jam kerjanya kalau lembur juga kan belum tentu kita dibayar ya. Iya. Jadi mereka akhirnya nyaman dengan itu gitu. Oh, mereka oke juga ya dengan itu ya, nggak Oke, masalah gitu. nggak masalah. Cuman ya suasana kerjanya aja sih yang agak beda ya, politik kerjanya apalagi. Pasti sih. Oke, terus aku kepo juga nih journey dalam berkarirnya gimana sih? Tadi kan 2004 kayaknya udah main sinetron gitu ya. Itu emang awalnya passionate dalam hal acting gitu atau gimana tuh awalnya? Jadi awal mula itu 2004 sering banget casting lah. Dari 1000 casting, I think 1000 casting dapat satu iklan Oke. gitu. Awalnya bolak-balik Jakarta Bandung, karena kan tinggal di Bandung dulu. Oke. Bolak-balik Jakarta tuh cuma buat casting pulang lagi gitu, ngumpulin uang, ntar kayak dapet THR, terusan dikasih sama tante apa ngumpulin, dapet 300.000, terus pakai mobil temen, gue bensinin deh gitu, bolak-balik gitu kan. Yang penting cuma buat casting doang, sampai akhirnya keterima, terus dapat satu sinetron Anda Lumut di MD. Oh iya, Andi dan Lumut. Masuk, terus akhirnya 2004 nyokap waktu itu lagi kerja di Amerika, nyokap ke Amerika, nganterin nyokap, terus bilang sama kakak kayak, "Kak, mau coba kerja di Jakarta deh." Awalnya dulu kerja dulu jadi tim leader Oh, di Bandung itu ya? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau tahu dulu FX itu, IX itu dulu, itu kan masih panjang doang jembatan. Iya. Nah itu tuh di jembatan itu jualan, ada namanya zamannya dulu tuh PDA. Kalau sekarang kita udah punya iPhone kan. Oh iya. Dulu tuh PDA. Oh, PDA, PDA yang I see. pakai stylus Iya. gitu, yang mainnya bola-bola apa balon. Dulu tuh O2 atau apa. Nah kita jualan itu gitu. Aku jadi tim leadernya di situ. Sampai akhirnya dipanggil sama tanteku sendiri, dia HD, kakaknya Arman Maulana. Sama tante Ria, "Ki, ada Nenek Lumut." Akhirnya masuk, pindah ke Jakarta lah. Berpikiran untuk ngekos baru tuh. Ngekos yang beneran. Dulu tuh ngekos di belakang Trisakti. Ah, daerah situ ya? Aku bilang kosan tahu karena kotak doang Kenapa? ya. Kotak tahu. Kosan tahu itu buka bener-bener kotak, kasur doang sama lemari Iya. gitu. Sampai akhirnya ngekos di Setiabudi, cuma dibayar 250.000 satu episode Zaman itu ya? pada saat itu. Saat itu 2004 itu? Betul. Oke. Dan setelah itu? Dari situ ya udah, terus sinetron, mama tahu, mama marah karena aku nggak kuliah gitu. Awalnya mama nggak tahu? Betul. Dan kayak kok kuliah nggak diterusin gitu. Jadi kayak segmen itu cuma sampai semester 3 gitu. Oke.
Terus akhirnya make a deal sama mama, kayak kalau 6 bulan saya nggak berhasil di dunia entertainment, saya pulang ke Bandung, saya kudu lanjutin kuliah, mikirnya gitu. 6 bulan berlalu, alhamdulillah, jadi orang udah mulai tahu, udah mulai ini, akhirnya nyokap kayak, ya terserah deh mau lanjutin kuliah atau enggak. Akhirnya gitu. kuliah sambil syuting waktu itu. Tetap gitu. kuliah juga ya. Nah, kemarin kan ini, tadi kan bilang juga kalau kayak dituntut ya, nggak dituntut sih, diarahin gitu buat nerusin kuliah gitu. Tapi kenapa juga kok ada kepikiran, ya deh gue juga mau ini deh, nerusin kuliah gue deh gitu. Karena tanggung sih, tanggung aja sih kayak kalau emang kuliahnya bisa dan kenapa enggak gitu kan. Dan pada saat itu kuliahnya tuh cuma bisa ngambil weekend dan kayak weekend doang Oke, gitu. di weekend. Berarti weekdays-nya tetap syuting, Weekdays itu tetap syuting, habis itu kuliahnya Betul. di weekend. Oke, berarti bolak-balik dong. bolak-balik Jakarta Bandung deket lah. Iya sih Dulu, sebenarnya. Oke. Nah, terus setelah itu berarti sinetron-sinetron terus sinetron sampai terus, nanti ada stripping, another job. mungkin tahu Dubidu atau apa zaman dulu kan sama Raffi. Ya, Dubidu Dari anaknya tahu. segede gini sekarang udah udah SMP apa SMA ya? Iya. Gila itu udah tua banget rasanya gitu, apalagi kalau orang tahu Dubidu gitu. Iya ya. Iya. Dulu TV udah berwarna tapi alhamdulillah. Iya, udah. Udah Di zaman berwarna. aku juga udah tahu tuh Dubidu. Iya kan gitu. Oke. Nah, terus setelah itu kan berarti lanjut fokus syuting gitu kan ya. Terus kenalnya sama dunia PR tuh gimana tuh ceritanya? Nah, karena itu dulu juga ngambilnya manajemen loh. Jauh banget dari PR-ing kan. Iya, biasanya kan komunikasi gitu ya. Betul, cuman PR. gara-gara berteman banyak inilah maksudnya gini, kadang networking juga bisa jadi salah satu faktor kuat kita untuk jadi PR. Oke. Gitu kan. Akhirnya nggak lama karena waktu itu dari Ismaya udah shifting kan. Kita dari zamannya dulu tuh artis-artis selebriti Iya. masuk ke digital. Iya. Ketika udah digital artisnya beda kan, udah bukan benar. artis yang pada saat itu kita ketemu di TV gitu. Tapi kita nemuinnya si KOL sama influencer ini tadi Oke. gitu. Nah, karena aku juga pada saat itu Instagram aku juga udah jadi ya banyak followersnya lah. Udah jadi influencer, jadi tahu, akhirnya aku masuklah diterima di Ismaya. Ismaya itu. Tapi bener-bener kayak awalnya dari PR doang nih. PR tuh masih buta banget kayak Iya, kayak apa nih? apa yang PR lakukan gitu kan. Bahkan kita nggak dianggap dulu. 3 bulan pertama di Ismaya, kita adalah PR pertama yang dipunyain sama Ismaya setelah 15 tahun ya. Oke. Satu company besar itu belum ada, itu kita dicuekin. Bener-bener kayak dicuekin ngapain kayak, lo tuh kerjaannya ngapain sih, gitu?" kita udah ada PR sendiri, Ismaya Live udah ada PR lagi. Terus kayak, ya nggak apa-apa juga sih. Kalau nggak ada kerjaan juga kita nggak masalah gitu. Iya, yang penting dibayar gitu. Betul, tapi akhirnya aku bawa, karena aku dulunya di TV juga, jadi aku bawa program-program TV kayak yang makanan-makanan, semua bawa ke Ismaya lagi. Kita syuting-syuting untuk apapun, misalnya acara talk show kita syuting di Ismaya. Aku mulai bawa-bawa TV, radio pun aku sempet jadi penyiar radio kan, di Hard iya. Rock juga, 99ers juga. Jadi dari radio pun aku dealing sama mereka. Jadi karena kita tahu dari dalamnya kayak apa, jadi nggak ada yang bisa dealing bohong-bohongan sama aku gitu. Iya, benar sih, benar. Ngerti kan kayak Soalnya kabar pelaku value-nya lapangan. 103 juta dan lain-lain. Iya tahu, iya. Aku tuker aja ya pakai voucher 15 juta. Loh, karena aku tahu maksudnya harga itu kan harga yang lo bikin gitu. Iya, kan. benar. Jadi akhirnya karena bisa dealing sama itu, akhirnya karena kita tahu di dalam mereka nggak ada yang bisa kayak macam-macam. Ya udah deh Kak, oke gitu. Karena yang penting sama-sama menguntungkan kan. Kita full Oke. barter terus. Begitupun dengan influencer. Oh gitu. Berarti awalnya dari situ Dari gitu. Dari situ. yang nggak tahu banget nih PR apa, tapi sekarang kan Betul. udah bergeser ya. Sekarang KOL lah, influencer. Influencer gitu kan. itu tadi gitu, dan ya dealing with influencer juga cukup menyakitkan hati ya ternyata ya. Kenapa tuh? Karena kan ketika kita udah balik kerja dari seorang yang maksudnya dari gemerlapnya dunia entertainment, orang tahu kita gitu. Terus pindah ke kantor, dealing sama influencer-influencer yang kita nggak tahu siapa, followersnya banyak, lain dengan segala attitude-nya ya. Iya benar. Itu kan harus nyopot kayak harga diri apa kayak wah Iya, gengsi benar. itu semua Gengsi, ya. diturunin. Gua cuma Egonya kerja, buang. gua kerja. Itu ada satu food blogger lah yang kayak tiap ditanya ngasih rate card terus. Akhirnya kayak, Kak kita cuma pengen ngundang dong, kalau kamu datang silahkan. Karena aku approach sih gitu, aku approach selalu jadi temen. That's the thing about public relation gitu Iya. kan. Karena aku selalu bilang public relation itu it's not about selling, it's about telling. Iya, Gitu about kan. telling Jadi ya. kita nggak ada jualan. Kita caranya kita ngasih tahu. Kalau marketing mungkin ngasih tahu sama orang kalau kita bagus. PRing adalah bikin orang untuk mereka yang bilang kalau kita bagus. Oke. Ngerti kan? Berarti Kayak, next level that's the difference-nya sebenarnya. gitu Iya, kan. that's different thing. Kalau marketing ngasih tahu kalau iya kita tuh bagus, kita bagus, beli deh produk kita gitu kan. Tapi kalau PRing adalah enggak, kita nggak akan bilang kita bagus, Iya. tapi kita akan bilang bikin orang yang bilang kalau
produk gue bagus gitu. Oh gitu. Jadi kan gitu. Jadi aku coba kayak, aduh gimana caranya ya gitu. Akhirnya aku diam. Ada yang macam-macam ngasih duit, ngasih red card terus. Iya. Mahal loh red cardnya. Oh iya benar, itu Aku shock sampai kayak, banget gak wow sih? gitu. Ada yang diundang lah cewek tiba-tiba kayak, kita kan nggak tahu ya, kayak lo temenan sama siapa ya. Gue tahu, udahlah itu kan satu profesi. Iya dong. Iya. Kayak kita selebriti, kayak kita artis pun, aktor, aktris gitu, ketika datang gue main sama siapa ya, terima. Iya benar. Mau satu ruangan sama senior sama itu ya udah, kita kan kerja gitu. Ya akhirnya aku dudukin sama siapapun, tiba-tiba gini, saya nggak duduk sama itu gitu. Oh, oke. Ada yang kayak gitu juga? Iya. Oh, iya. Sampai ada beberapa orang kayak, hai mbak, kamu siapa sih gitu ke gue, kayak bukan siapa-siapa mbak. Kayak dia masih kecil umurnya. Sampai satu ketika udah saking keselnya, karena ini orang, aku sambil bawain tasnya dia. Oh iya? Oke. Kayak boleh nggak tas saya gitu. Itu bener-bener ada attitude-nya kayak gitu. Aku bawain tasnya dia, sama gelasnya aku bawain. Oke. Pindah ini kak, ini ya kak, gitu. Wow, sampai segitunya. Sampai segitunya gitu. Berarti emang sebenarnya kalau mungkin dulu artis tuh kayak istilahnya mungkin ada manajemennya yang nge-grooming mereka gitu ya. Kalau influencer kan istilahnya mereka emang dari nol mereka sendiri gitu loh. Tuh mungkin ada beberapa attitude yang kayak emang kurang bisa disesuaikan gitu nggak sih? Malah kadang-kadang gitu kayak nanya kayak, segitu gampangnya di zaman digital ini, mungkin karena gue lahir anak tahun 90-an, di sini ada 90-an? Iya, 90-an orang. 90-an ya. Kita tahu kan, kita digemblengnya kuat banget tuh. Benar. Sampai kadang aku ngerasa kayak, oh gini ya beda mentalnya ya, gitu. Kayak, lo tuh siapa gitu, apa? Bener. Oh segitu gampangnya untuk lo bilang, gue adalah model. Iya. Ditulis di bio Instagram gitu. Bener. Udah berapa lama berkarir model? Udah panas-panasan? Udah ngerasain susah banget berdiri atau bawain baju ribet dan lain-lain gitu. Terus untuk lo, seorang lo bisa merasa diri lo adalah gue model. Atau gue fashion stylist. Lo udah bawa baju desainer yang mahal-mahal, lo tutupin sama badan lo biar nggak kehujanan karena lo takut ganti rugi. Lo naik angkot kemana-mana, atusan naik angkutan umum zaman dulu gitu. Sampai lo bisa seleluasa itu untuk bilang diri lo, gue fashion stylist. Iya, gue model. Gue model gitu. Siapa agensi lo? Instagram. Kalau Instagram nggak ada, lo udah jadi model gitu. Bener. Sampai sekarang pengen ngomong gitu. Cuman ya memang karena zamannya memang udah segampang itu kali ya. Iya, semudah itu untuk mereka juga mengakui itu, ya udah. Jadi aku cuma ngikutin kayak, oh si attitude itu lo gitu. Sampai satu waktu ada orang nanya kayak, aku sempat tanya bilang kayak, kalau aku bayar mau datang? Iya. Seberapa bisa menjaminkah kalau saya bayar kamu bisa datengin 100 orang ke outlet saya? Iya. Dan dibilang nggak gitu, emang nggak gitu. Kita juga nggak bisa, ini belum ada alat untuk yang bisa menjamin itu gitu kan. Kayak kalau lo bayar gue akan datengin 100, tapi memang begitu, ini red card gue, dibilang. Oh oke, karena di zaman saya dulu berkarya nggak kayak gitu. Terus dia nanya siapa? Google my name. Akhirnya aku gitu. Terus dia segitu realize ya? untuk bilang ini orang biar nggak sombong. You can Google my name. Oh ya, namanya siapa? I have my name on Wikipedia. Anda ada? Gitu. Itu akhirnya gue bersombongnya di situ gitu, kayak di situ baru dia merasa kayak, oke, lo seseorang. Tapi gue bilang, tapi gue copotin ini semua to deal with you guys yang nggak punya manner, merasa kayak kalian own the world gitu. Kayak hidup lo juga di digital, bukan kehidupan nyata. Lo di kehidupan nyata lo nggak punya temen. Iya sih gitu. Bener. Tapi itulah untungnya kayak kita di zaman 90-an, kita udah digembleng sama orang tua sekuat itu gitu. Jadinya kayak, ya udah we can manage gitu. Nah itu susah banget untuk nurunin ego kita ke di bawah itu untuk kayak, hai halo iya, saya cuma kerja kok, saya PR doang. Sampai gitu, sampai ada orang kayak, siapa ya namanya, begitu, ada. Oke, sampai segitunya ya. Dan mungkin juga sekarang tuh agak effort juga dealing dengan generasi Z ini. Betul. Kan, yang mereka dengan attitude seperti itu, pola pikirnya juga mungkin beda gitu. Betul, mental juga ngaruh banget. Mentalnya bener banget. Pasti juga ada perbedaan juga sih Kak, dealing sama orang-orang ketika jadi PR dan juga pas kerjanya jadi artis gitu kan. Kayak ada something different gitu gak sih? Justru enaknya adalah sometimes aku ngerasa malah inline banget. Aku dari entertainment jadi PR. Bahkan orang lebih enaknya, ya lo makan artis enak. Akses lo kemana-mana orang kayak, oh ya ini mah artis lebih enak. Betul, itu betul sekali. Tapi baik lagi, ketika jadi PR di salah satu restoran, kita ininya sama customer, lo harus tahu caranya. Gimana caranya nggak offended ke tamu, tapi tetap upselling. Karena tetap mau PR, mau marketing, end up-nya adalah revenue. Iya. Uang. Tetap akhirnya kita tetap pengen income, penghasilan kan, gitu buat si outlet kita gitu. Itu tuh ada how to-nya. How to yang mungkin orang nggak tahu gimana caranya. Let's say aku di bar, alkohol. Kita nggak minum. Tapi gimana caranya biar ada loh tamu-tamu yang wah ajaib banget.
dia bisa minum cuma satu yang murah, let's say bir. Aku boleh nyebut nggak sih? Iya, nggak bir. apa-apa. Tapi dia bisa bayar 30 juta satu table, percaya nggak? Oke. Why? Karena Gimana? orang datang ke bar itu cuma pengen orang yang kerja capek, lo apalagi lo punya kedudukan, lo punya posisi, punya uang, tapi lo nggak punya teman di kantor. Let's say atasan-atasan, Oke. si level, Oke. yang nggak punya teman. Karena kan semua anak buahnya nggak ada yang mau. Iya, benar. Di luar kantor kayak yuk nongkrong sama saya. Aduh, Males males banget, ntar ngomongin kerjaan gitu kali Akhirnya ya. dia ke satu tempat, ke bar, ngobrol sama mixologist cuma buat ngobrol doang. Oh. Karena dia nggak punya teman. Nah, akhirnya itu tugas kita tuh PR datang. Karena ada orang Brunei apa, aku lupa, Brunei apa Malaysian. Dia datang, dia cuma minum bucket bir bisa 9 dan dia cuma minum bir doang. Oke. Bucket bir 9 nggak sampai 1 juta. Iya. Tapi bilnya bisa 30 juta. Karena dia bilang itu, Ki, minum apa? Bercanda kan? Saya cuma minum champagne, Pak. Dom Perignon. Beli, tapi habisin ya. 15 juta keluar. Nah, akhirnya kita minum kan. Gimana caranya nih? Gue nggak minum-minum banget, tapi tidak offended, tapi Iya. tetap jualan. Itu ada caranya, dan aku selalu ngasih tau sama PR-PR ini, lebih banyak macamnya. Dari awal, kalau lo emang nggak suka minum, dari awal lo pegang minuman lo sendiri. Oh gitu. Iya dong, teh manis aja. Iya. Campurin whisky sedikit aja. Yang penting kalau orangnya nyium, ada bau alkohol. Iya. Minum yuk gin ini nih. Aduh Pak, saya cuma minumnya ini. Emang itu beneran nggak teh? Coba cium. Ketika dia cium ada bau alkohol, orang Iya. berpikir itu minuman kita. Udah minum aja udah. Nggak akan mabuk kok. Iya. Tapi tahu caranya kan? Yes. Atau kayak kita tuh PR, aku selalu bilang, ingat 360. Ya, kamu harus bener-bener kayak lihat, kita nggak mungkin diem di situ terus, apalagi tamu yang suka banget bikin kita minum. Yang penting sok lo minum, gue bayar mau berapapun gitu, sampai Iya. 30 juta. Tapi kita harus pinter. Ada tamu angkat tangan, Pak sebentar ya. Oh Gitu. iya. Kabur, bawa gelasnya. Oke. Sambil kabur ke bar, tuker cepetan. Oh. Ada caranya kan, yang berarti penting kita emang nggak ada- offended. Iya, ada triknya tertentu juga. Ada gitu triknya kan. gitu. Atau bilang dari awal, Pak aku lagi nggak minum Pak, kenapa? Aku tadi malam udah capek banget atau apa. Tapi aku temenin Bapak. Itu bisa kayak gitu. Selama kita nggak offended dan tamu masih tetap nyaman sama kita kan. Dan the power of a good PR buat aku adalah ketika kamu bisa membuat tamu mau datang kalau ada kamu. Oke. Jadi kayak udah ada. Mau ada acara apapun, gua nggak peduli mau DJ siapa apa, yang penting lo ada nggak? Oh iya. Gitu. Kalau Jadi ada, gua aku, mau. I go extra miles untuk my guest. Jam 2 malam nggak ada yang nggak bisa masuk, cuma gara pakai sendal. Bangun tuh aku, masukin please atas nama aku, gue yang tanggung jawab besok sama bapak atau apa. Yang penting dia spender kita kan. Oke. Jadi I give them extra service Iya. sebagai PR yang kita buat mereka ketergantungan sama kita. Itu yang baik lagi, semua company pasti mau ambil apapun yang terbaik dari karyawannya dengan budget seminim-minimnya. Minimal mungkin. Nah, kita jadi karyawan harus lebih pintar. Jangan kasih semua peluru kita ke company dong. Oke. Jadi gitu, aku pun ketika aku lepas dari Ismaya, I give them all the database yang aku punya. Aku kerjasama sama 700 orang influencer bagus. Oh, oke. You name it, siapapun. Cinta Laura, siapa, Jovi Adiguna, Iya, Anas, juga diguna. Ayla Dimitri, dan lain-lain. Dan kita nggak pernah bayar sepeser pun. Oh. Tidak pernah selama 6 Networking tahun. ya? Jadi aku selalu bilang kayak value aku di Ismaya, mungkin aku nggak datengin revenue, but I save a lot. Untuk Ismaya nggak bayar influencer. Satu aja ketika datang attending aja 2,5 jam Jovia Diguna, it can cost you 60 juta. Kalau ngeliat rate cardnya dia ya, Iya. attending 2 jam plus story plus apa itu bisa 60 60 juta. juta. Oke. Nah sekarang bayangin berapa kali Jovi datang dan kita nggak pernah bayar gitu. Aku cuma bayar, Jovi mau makan, mau apa. Tapi aku bilang, kamu butuh ulang tahun, kamu butuh tempat, kamu butuh apapun, we can give you that. Makanya aku begitu keluar database, silahkan aku bagi nih. Sok aja telepon Jovi sendiri. Iya, benar. Karena ketika aku pun sudah keluar, semua pasti telepon, Kak, Ismail telepon aku, tapi aku maunya lewat kamu. Karena kalau nggak, gue bilang, ya udah kasih aja rate card kamu aja, suruh mereka bayar. Karena aku nih menjadi PR as a friend juga kan. Iya, benar. Gitu. Apalagi Oke. kalau misalnya Ismaya udah ada komplain, aku pasti yang ditelepon. Oh gitu. Wow. Komplain tamu atau apapun, sampai kita disu 50 juta waktu itu. Oh. Bener-bener, Ki, tolongin dong gitu. Karena nggak tahu kenapa, ini mungkin gift juga dari Tuhan kali ya. Iya. Pasti ada linknya. Kayak, emang kerja di mana? Oh, kenal ini nggak? Iya, itu temen aku dulu gini. Akhirnya oke. jadi cair kan. Ada kayak, Iya. we are so sorry ya kalau memang ada masalah itu. Tapi balik lagi ke PR tuh kita tidak pernah bilang sorry. Atau kita bilang minta maaf ketika ada komplain. Karena itu nggak boleh. Oh, itu emang rules gitu ya? Itu rules-nya. Gitu. Jadi banyak banget rules dalam PR yang kayak
kita pikir boleh, ternyata nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Untuk company apalagi F&B bilang maaf, berarti kita bisa dapat lawsuit kan. Oh gitu, playnya Gitu. gitu ya. Kayak contohnya paling sering banget nemuin kalau misalnya makan salad, ada yang makan salad, sering nemu ulet. Oh ya, kadang beberapa. Betul, tapi kalau dalam PRing, kita nggak bisa minta maaf. Kita cuma bisa bilang satu, berarti sayur yang kita beli itu tidak memakai pestisida. Berarti it's fresh. Cuma memang kita cucinya tidak bersih aja. Baik lagi ke situ. Oke. Tapi kenapa emang kalau misalkan berarti say sorry dalam dunia PR itu hal yang nggak Betul. boleh banget? Tidak boleh banget. Tidak boleh sorry terhadap si komplainannya. Komplainan let's say, aku nemuin rambut, aku nemuin maaf banget, kecoa. Aku nemuin apa hal yang gitu ya. Kita akan minta maaf, tapi minta maafnya for the experience that you have. Oh. Kita minta maaf atas apa yang terjadi sama Anda. Bukan karena atas apa yang kesalahannya. Anda alami. Betul. Tapi saat ini kami sedang berbicara dengan pihak manajemen untuk mencari tahu kenapa. Oke. Jadi nggak bisa tuh kita telak-telak. Kita minta maaf ya atas kejadian kecoa nempel masuk di itu nggak boleh. Karena kayak kita secara nggak langsung mengakui gitu Betul. kesalahan Tapi kita yang kita maafin adalah pengalamannya tadi itu kan nggak enak. Kita lebih ke situ. Gitu. Jadi kita akan bilang kayak, iya gue punya pengalaman jelek nih. Di ini pengalaman apa nggak tahu ada kecoa masuk kayaknya itunya deh. Tapi kan kita nggak tahu dari mana. Iya. Dia nggak bisa nyalain kayak itu kayaknya chefnya atau apanya gitu jorok atau apa. Nggak dong. Oke. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Kak Kiki tuh gimana sih rasanya punya banyak jenis pekerjaan berarti? How it feels? Alhamdulillah kita manusia kan punya sifat dasar ya, kita nggak pernah puas. Sama dalam hal acting, aku pun syuting dari zamannya jadi bintang iklan, modeling, fashion show, ngerasain jalan, aku acting, aku jadi host juga, ikutan Supermama nyanyi. Semua selama aku bisa, kenapa enggak? Biar kita juga bisa tahu mana yang lebih cocok sama kita kan. Oke. Gitu. Kalau kita punya option seluas itu gitu. Jadi dalam hal pekerjaan pun jadi PR kayak sekarang nih aku jadi head of PR ya di Miss Jackson, it's a music bar. Tapi percaya atau enggak, yang aku lakukan bahkan lebih dari cuma sekedar PR. Aku lakuin bener-bener jadi operation, aku langsung jadi brand manager. Aku bikin program. Oke. Aku bikin program gitu, program untuk malam hari ini kita bikin apa dari aku set apa sampai bener-bener ini bukan kerjaan PR gitu, tapi it's okay to do extra miles terhadap apa yang, kerjaan yang kita bisa kalau kita mau belajar kan. Iya, benar. Karena baik lagi kalau apalagi di company zaman sekarang kayaknya orang bisa jadi apa aja kok. Gitu kan, apalagi kerja di Trans TV dulu tuh orang bisa naik jadi apa dari kreatif jadi apa naik tiba-tiba jadi bos gitu. Itu bisa. Jadi nggak harus selalu PR akan terus nanti jadi senior PR, habis itu jadi head of PR. Nggak selalu kok. Kalau kita bisa belajar yang lain bisa jadi even bisa jadi markom, bisa jadi communication, bisa jadi mungkin CMO nantinya. Berarti exploring something itu hal yang wajar juga ya dalam dunia kerja. Betul, tetap belajar aja, apalagi belajar bahasa zaman sekarang. Gitu kan. Sepenting itu gitu ya berarti. Sepenting itu kalau misalnya kayak, nih, karena kalau kita udah stuck di satu ilmu yang kita tahu kayak, oh gue udah jago banget. Lo sometimes akan ngerasa sombong. Dan lo akan menganggap rendah orang-orang yang kayak baru belajar, yang bahkan mungkin ilmunya dia, itu platformnya lebih beda. Gue PR di F&B, lo PR di IT, itu beda loh. Pasti beda ya? Ya kan, kayak, tapi kan kalau ngerasa kayak, gue udah head of PR, pasti sama lah semua, formulanya sama. Jadi nggak ada space untuk belajar juga nggak sih? Beda karena banget loh. Udah full gitu, gue udah paling jago. Betul, gitu. akhirnya kayak, nggak apa-apa lo belajar. Kayak aku dari Ismail pindah ke klinik, wah itu beda banget loh. Dari yang biasa ngurusin botol, ngurusin botox. Oke. Iya. Dari botol ke botox. Itu kan beda banget. Iya. Kayak gimana ngejualnya, target marketnya siapa? Kalau lo ngerasa kayak lo hebat, akhirnya lo cuman stuck di situ-situ aja, database F&B, lo bisa jualan botox ke F&B? Nggak ngaruh. Nggak bisa. Gitu, tapi gimana caranya? Oh ya gue punya slimming ke orang-orang yang suka makan. Lo mau kurus nggak, tapi tetap masih makan enak, yuk slimming dan lain. Akhirnya kan lo belajar hal baru gitu. Nggak bisa, kalau namanya belajar tuh kalau kata mamaku nggak akan pernah ada cukup. Nggak akan pernah Karena ada manusia cukupnya. harus selalu belajar kan. Oke. Tapi gini nih, sekarang tuh banyak banget orang yang berkarir, udah dalam satu job karir gitu ya. Terus kayak dia tuh nggak mau explore untuk melakukan hal yang lainnya. Kayak ngerasa, gue tuh dieksploitasi banget loh, masa gue kerjaannya misalkan jadi marketing, tapi gue disuruh jadi sales juga misalkan gitu. Itu sebenarnya how buat you think aku, about that? buat aku jadi karyawan juga harus pintar. You need to know step yang lo ambil itu menguntungkan buat lo atau buat company.
Karena sometimes sekarang kita harus mengambil step yang akan menguntungkan buat company biar apa? Biar kita kelihatannya kerja, biar company tahu value kita, tapi jangan juga mau dibodohin. Satu, aku selalu bilang gini, oke, I will go extra miles ketika itu masih di jam kerja gue. Oke. Gue lagi santai, yuk kerjain dulu yuk, bantuin ini. Oh, gue bantuin. Tapi di luar jam kerja gue, jangan harap gue angkat telepon lo ya. Oh. Itu smart untuk diri kita. Oke. Gue tidak pernah mau angkat telepon, kita kerja sampai jam setengah enam udah beres. Mau itu bos, mau itu Tuhan istilahnya, ya yang telepon nggak akan gue Gak angkat. bakal lo angkat. Karena apa? Mereka harus ngehargain space kita. Mereka harus hargain jam-jam di mana karyawan gue udah bukan waktunya. Tapi start dari jam 7 pagi besokannya setengah 8 let's say kita masuk. Mau telepon 200 kali angkat. Itu jam kerja kita gitu. Dan kalau misalnya gue masih punya waktu, gue nggak tahu mau ngapain nih. Ada bisa gue bantu nggak? Boleh bantuin nggak ini? Bikin ini gimana ya? Gini bagus, desain let's say. Menurut gue nggak bagus sih, maksud gue gini. Kenapa? Kita kasih alasan kalau memang kita mau ini. Makanya aku tuh di kantor aku nggak pernah diem di station aku lama, nggak pernah. Pasti aku diajak muter. Atau aku jadi badut, aku selalu bilangnya. Karena dalam situasi kerja lo harus punya badut, lo harus punya orang-orang yang bisa bikin lo ketawa kan. Jadi jangan terlalu serius, apalagi gue tuh nggak suka banget meeting. Ataupun bahkan interview. Oke. Orang kalau interview sama aku pasti beda sama interview yang lain. Yang kayak produk knowledge udah tahu dan lain, buat aku enggak. Iya. Buat aku semakin suka sama orang yang memang dia mau kerja, sama dia mau belajar. Gak perlu lo jago, tapi lo mau belajar nggak? Iya, ada willingness-nya ya. Betul, karena kalau lo dapet yang pinter, nggak akan bisa diajarin. Karena dia udah ngerasa pinter. Itu yang paling bahaya. Oke. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Itu yang paling Berarti bahaya. buat Jadi harus everybody pintar. semua nih, iya, jangan pernah ngerasa kayak gue tuh udah paling jago loh dalam suatu hal gitu. Bahkan misalkan kita di titik yang ngerasa udah jago dalam suatu hal, kita bisa explore another things gitu nggak sih seperti itu? Apalagi kalau misalnya emang udah ngerasa jago, gue selalu bilang gini, lo udah ngerasa jago di dunia lo, iya, jangan kerja kantoran kalau gitu. Jangan kerja untuk orang lain, kerja untuk diri lo sendiri. Lo bikin company lo sendiri, bikin PR publicist. Oke. Percaya sama gue 3 bulan lo nyerah. Beneran, karena ketika lo memulai usaha lo sendiri dan lo berpikir kayak, oh ini nama besar gue nih yang dipertaruhkan, duit gue nih. Lo akan berpikir kalau banyak banget yang lo rasa lo kurang di situ. Lo akan butuh finance, lo akan butuh admin, lo akan butuh orang sosial media, apalagi PR dan lain-lain. Di situ lo akan belajar kayak kenapa gue butuh mereka. Karena apa? Ilmu lo nggak nyampe ke situ. Jadi jangan sombong. Tetap kita pasti butuh orang lain nggak sih? Lo akan butuh. Connecting apapun. Betul, Ya karena kan? semua akan punya ininya sendiri. Ketika lo bikin satu company, supportnya banyak banget. Lo bisa? Enggak. Dan lebih parah kalau ketika lo bisa semuanya, pertanyaannya cuma satu, lo bisa jadi leader nggak? Instead of boss. Oke. Karena lo kan jadi bossy kan, nyuruh-nyuruh doang. Karena lo nggak bisa, Iya. gitu. Nggak bisa dan ngerasa berkuasa. Oke, kan jadi bossy. Betul, karena aku juga sebenarnya sempat agak ini sama atasan aku selalu bilang kayak, ketika pandemi, pandemi ya? Iya. Akhirnya kita semua di lockdown kan? Iya. Kita semua dirumahkan. Benar. Nggak dibayar gaji sempat 3 bulan dan aku masih tetap harus kerja, apalagi aku berhubungan sama influencer yang jangan dipikir lockdown kerjaan gue jadi simpel, enggak dong. Oke. Kita semua jadi delivery. Iya. Delivery means influencer jalan terus nih. Tapi aku bilang gini, kan aku lagi di rumah kan, so it's your job dong. Sebagai manajer gue, harusnya lo sudah menguasai apa yang gue lakukan. Iya, benar. Ya dong. Tapi kalau lo aja diaktifkan dengan gaji 50%, sementara gue tetap harus suruh kerja, gue nggak mau. Gue gaji juga, gue kerja. Akhirnya gue punya bargaining itu. Karena apa? Lo sebagai manajer lo tidak mampu megang di divisi gue. Dari situ akhirnya gue di-split. Gue punya divisi sendiri namanya Network and Relation. Me as the head. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa. Itulah enaknya ketika lo pinter di company, kalau lo tahu value-nya lo, mau database lokasi, silakan lo mah nggak pelit kan sama company bisa dapat database. Tapi apa? Ingatlah kalau mereka itu hubungan sama gue bukan sebagai business partner, tapi as a friend. Karena public relation harus dimulai jadi friend. Oke, menarik. Semakin kita diharuskan, semakin kita malas kan? Iya, benar. Itu mentalnya. Jadi gitu, kalau lo membiarkan kayak, apalagi dengan peraturan-peraturan HR yang telat, dipotong, dan lain. Itu kan buat gue, aduh, zaman sekarang udah nggak gitulah, kayak